Bagaimana orang-orang elit ini jangan datang menipu rakyat, terus kemudian supaya kelihatan kerakyatan dibangunlah koperasi secara masif gitu. Kenapa tren dari perusahaan BUMN kita itu disuruh membangun holding, super holding, dikonsolidasikan, jumlahnya dikurang-kurangi, tapi supaya terjadi efisiensi kolektif di situ. Terus kemudian kenapa kok koperasi ini malah ditambah-tambah? Ini menambah jumlah, kuantitas jumlah koperasi itu memangnya mudah. Menteri Koperasi itu umurnya hanya 5 tahun kalau dia selamat. 5 tahun itu kalau dia berkuasa di situ. Itu dia itu kalau satu hari dia bikin koperasi dan mengunjungi satu koperasi itu hanya 1.500. Jadi butuh berapa puluh tahun dia ada di situ kan gitu. Harusnya yang dia lakukan adalah membangun policy, membangun ekosistem, membangun environment, demokrasi ekonomi, letakkan people participation. Pada prinsipnya ini kan keluar inpres ya, instruksi presiden. Presiden itu hanya sebetulnya secara hukum dia hanya bisa menginstruksi itu perangkat kerja di bawahnya, menteri-menteri gitu. Jadi bukan berarti presiden itu menginstruksi rakyat untuk mendirikan koperasi, karena ini prinsip ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Zulfadli itu, profesionalitas koperasi itu ya harus dibangun dari kekuatan masyarakat itu sendiri. Jadi koperasi itu adalah menjawab kebutuhan. Ini saya ingin refresh lagi, jadi tadi mungkin sempat tersendat. Jadi intinya tahun ini, tahun 2025 ini, PBB itu mengeluarkan resolusi dan mengakui sebagai tahun koperasi internasional atau International Year Kooperatif. Jadi ini adalah satu kebanggaan buat gerakan koperasi seluruh dunia sebetulnya, ketika koperasi itu sudah menunjukkan keberhasilannya di dalam membangun satu kekuatan ekonomi mandiri yang dikembangkan dalam melalui mekanisme kerjasama gotong royong untuk menolong diri mereka sendiri dan melalui kerjasama yang saling menguntungkan di antara mereka. Nah ini sebetulnya juga satu platform yang menjadi kunci sukses dari keberhasilan koperasi di banyak negara. Jadi kalau kita lihat ada Fonterra itu daerah kooperatif atau koperasi susu yang ada di New Zealand misalnya. Terus kemudian saya sendiri juga pernah ke Kanada, ke Eropa, dan kemudian saya juga kemarin lihat di Vietnam, bahkan di India, itu koperasi itu tumbuh berkembang dan membanggakan dirinya sebagai kekuatan ekonomi mandiri. Nah ini impres ini apa ini kok tiba-tiba dari atas gitu keluar perintah didanai dari APBN, kemudian dari APBDes, terus kemudian ada juga instrumen misalnya pinjaman melalui Himbara. Ini tentunya kredit program ya, apakah nanti mekanismenya channeling atau executing. Nah, tapi itu semua sebetulnya sedang mengoposisi apa yang menjadi kunci keberhasilan koperasi seluruh dunia, Mas. Jadi apa yang dilakukan itu justru sebaliknya yang dilakukan oleh pemerintah. Harusnya yang dilakukan pemerintah itu bukan membentuk koperasi, tapi yang membangun koperasi, yang membentuk koperasi, mendirikan koperasi itu kemauan masyarakat. Koperasi itu adalah badan hukum personal fikta, yang badan hukum privat, yang diakui oleh negara, tapi bukan berarti diatur oleh negara. Ya seperti warga negara biasa, kita sebagai pribadi ini mengembangkan satu kelompok, terus kemudian kelompok ini kan tumbuh berkembang itu, bagaimana pemerintah cukup meregulasi kan gitu. Dan itu sudah diperingatkan juga oleh Bung Hatta bahwa koperasi itu harus ditumbuhkan prakarsanya dari bawah. Ini bahkan impres ini sebetulnya cantolannya ada di undang-undang mana? Nggak ada di undang-undang koperasi itu. Values atau prinsipnya itu otonom koperasi itu. Otonom, mandiri, demokrasi kan gitu. Nah ini demokrasi bagaimana kalau nama aja sudah ditentukan merah putih gitu. Tidak ada itu namanya koperasi itu di seluruh dunia ditentukan oleh pemerintah. Terus kemudian hal yang paling sederhana, uangnya sumbernya dari riset dari keluar. Lah terus apa artinya ini membangun kemandirian itu sebagai satu kunci supaya koperasi itu memiliki sustainability, supaya memiliki daya lestari, Mas. Nah kalau semuanya disupport dari dana pemerintah, ya kita sudah punya pengalaman buruk dari sejak zaman kolonial, Mas. Koperasi pertama kali di dunia itu dikembangkan di banyak negara dan berhasil itu karena mereka itu dikuatkan melalui saving base economy. Jadi mereka itu menciptakan modalitas sendiri, terus kemudian pemerintah menciptakan regulasi dan environment yang baik untuk mendukung perkembangan koperasi. Contohnya adalah memang kalau sesuai konstitusi kita kan demokrasi ekonomi. Bagaimana menciptakan demokrasi ekonomi yang baik?
itu ya jangan memelihara kapitalis. Hari ini kan yang dipelihara ini kan kapitalis ini. Sistem kapitalisme itu yang menguntungkan segelintir orang. Nggak usah kita kemana-mana mencari datanya. Oxfam itu kan lembaga internasional yang punya reputasi untuk merilis data kan. Itu 100 juta rakyat Indonesia itu sama kekayaannya dengan 4 anggota keluarga konglomerat gitu. Nah, artinya apa? Bahwa ini juga sudah melanggar Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu kan jelas ya. Janganlah harta itu hanya beredar di antara orang kaya, di antara kamu. Itu Al-Hazr ayat 7 itu. Nah, ini dasar-dasar prinsip demokrasi ekonomi yang harusnya demokrasi ekonomi itu adalah people participation. Ini tidak terjadi. Nah, sekarang saya anggap ini instruksi presiden ini adalah hanya untuk menteri-menteri. Lah menteri-menteri ini bisa apa? Dia itu tidak boleh memerintah rakyat. Di dalam rezim demokrasi, itu yang namanya kita memilih untuk kita perintah. Jadi Prabowo dan menteri-menteri itu harusnya yang kita perintah. Bukan kok malah mereka itu menginstruksi memerintah-merintah kita gitu sebagai rakyat. Kita pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu masih tegas bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kedaulatan itu artinya kekuasaan yang absolut. Artinya tidak kita pindahkan itu kekuasaan kita itu, kedaulatan kita itu kita tidak pindahkan ke presiden. Jadi negara itu yang impersonal ini, itu ada 4 hal kan. Pertama punya wilayah, terus kemudian punya pengakuan negara lain, bangsa lain, terus kemudian ada pemerintah, ada rakyat. Subjeknya itu ada rakyat, ada pemerintah. Ini entitas subjek yang terpisah. Nah sekarang ini semua mau diurusin sama pemerintah. Terus kemudian apa milik rakyat ini kan yang akan dilakukan oleh rakyat sendiri dan kemudian menjamin sustainability. Ini namanya aja merah putih. Nanti kalau misalnya Presiden Prabowo sudah ganti terus kemudian 5 tahun yang akan datang orangnya suka biru hijau gitu misalnya, apakah koperasinya akan berganti dengan nama biru hijau? Nah, itu hak rakyat untuk menentukan semuanya itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan pemerintah hari ini Mas, itu sebenarnya mengacau balaukan apa yang harusnya menjadi kunci keberhasilan koperasi. Koperasi itu kunci keberhasilannya ada 3 hal Mas. Ya. Yang paling pertama itu spirit. Spirit untuk membangun demokrasi ekonomi. Hari ini di Indonesia itu orang bicara demokrasi politik. Semua orang bicara tentang kebebasan hak kebebasan politik. Tapi orang lupa bahwa sebetulnya politik di belakang ini semua itu dikuasai oleh kekuatan oligarki kan, korporasi itu. Jadi kandidasi presiden kemarin misalnya, itu di belakangnya kan semua oligarki. Nah ini jangan sampai ini sebagai modus operandi untuk membuat masyarakat itu sekali lagi trauma terhadap gerakan koperasi. Kita itu sudah mengalami trauma di masa Orde Baru itu, AUD semuanya itu dibikin kan Mas. Pengurusnya dibentuk, terus kemudian bisnisnya dikasih, yaitu pembelian gabah, terus kemudian yang kedua itu penyaluran pupuk, itu barang-barang publik ya. Terus kemudian ada kantornya dibangunin, terus kemudian banknya dibikinin, namanya Bank Bukopin, Bank Umum Koperasi Indonesia. Sekarang udah jadi milik Korea ya, Kokpin, Bukopin itu. Terus kemudian sekolahnya juga dibikinin, semua top down. Dan itu kan kita harusnya belajar. Ada lesson learn gitu. Ada kegagalan karena apa? Organisasi koperasi itu adalah seperti halnya bisnis. Mas Zulfadli sebagai pebisnis misalnya, kita kan tahu ya namanya bisnis itu kan tidak bisa dikasih-kasih oleh pemerintah gitu. Kita kan menguap. Seperti zaman reformasi aja lah Pak Hadi Sasono waktu itu Menteri Koperasi. Diperintahkan Presiden untuk bikin yang namanya program kredit program ini. Bukan lembaga ya, kredit program KUT, kredit usaha tani. Apa yang terjadi Mas? Jumlah koperasi 1 tahun naik 40-an ribu. Tapi apa hasilnya? Ya hilang di seperti jamur di musim hujan begitu aja kan. Jadi tidak ada bekasnya gitu loh. Nah itu yang menambah citra buruk koperasi. Seakan-akan koperasi itu milik pemerintah. Koperasi alat pemerintah. Koperasi bukan alat pemerintah. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang dibangun dengan profesionalitas, dibangun dengan konsep kemandirian supaya tidak dikangkangi oleh kepentingan-kepentingan yang oligarkis tadi. Jadi Mas Aldi, Mas Zulfadli, saya kira kita harus melakukan koreksi dan memberikan masukan serius kepada pemerintah supaya pemerintah itu jangan ngawurnya keterlaluan lah. Ini mengulang-ulang sejarah terus. Dulu ini sejarah yang direplikasi atau diulang
ketika zaman pemerintah kolonial, Mas. Jadi dulu ada anak muda yang namanya De Wolf van Westerhout, itu asisten residen Purwokerto. Dia itu ingin membangun koperasi kredit model yang ada berkembang di Eropa ya, di Belanda, di Jerman gitu. Nah, koperasi ini ditumbuhkan dari kekuatan tabungan. Jangan sepelekan tabungan masyarakat yang kecil, itu masalah mental. Orang menabung itu berarti dia peduli terhadap masa depan. Nah, saving ini dikonversi menjadi investment. Bukan berarti semua dananya dari atas. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial? Hei, Menteri Kramer itu Menteri Hindia Belanda ya, yang berkuasa di Hindia Belanda itu melarang itu anak muda konsep tabungan masyarakat, dana masjid. Itu nanti akan menciptakan kemandirian ekonomi. Mereka akan menjadi kuat dan kemudian mereka akan punya keberanian politik. Kalau mereka punya keberanian politik, mereka akan itu bank ini dan kemudian harus makan bank top down untuk memberangus koperasi. Hari ini kalau misalnya kita pinjam dari Himbara misalnya, itu kan berarti kan mengulang sejarah juga. Jadi saya sih maunya kalau pemerintah serius ini ini menurut saya pengalihan isu ya. Jadi ada isu revisi undang-undang BUMN, Mas Zulfadri, Mas Haldi, kita ini berat sekali ya. Itu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan ada di tangan rakyat, ya, kedaulatan negara. Nah, artinya apa? Harusnya kita punya kedaulatan. Tapi menurut Undang-Undang BUMN yang revisi, yang terbaru, itu jelas sekali bahwa pasal 3A ayat 2, itu soal kepemilikan BUMN, aset negara ini dikuasai sekarang oleh pemerintah, direbut hak per se, hak konstitusional yang melekat ke rakyat. Ya selama memang Mas Haldi, Mas Zulfadri memang tidak megang akta kepemilikan dari bank-bank Himbara, bank-bank BUMN atau aset-aset BUMN secara real ya, dalam bentuk akta gitu. Tapi hak pengelolaan saja sebetulnya pemerintah itu, bukan hak kepemilikan. Hari ini dengan undang-undang BUMN yang baru, BPI dan Antara itu semua aset itu beralih ke pemerintah. Pemerintah berarti pemerintah ini ada melakukan dilusi, melakukan bahkan imbreng diserahkan ke badan hukum yang lain. Nah, ini ada 13.000 triliun aset negara yang ada di BUMN itu dirampas sebetulnya hak per se kita. Nah, ini sebetulnya kayak apa? Isu Kopdes ini sengaja dibikin wacana, terus kemudian masalah desain konsep organisasinya juga dibikin tidak jelas, terus kemudian sumber-sumber dananya bahkan masih dirirutkan, BPD suruh rebutan sama BUMDes misalnya dan sebagainya. Nah, ini kan sengaja rakyat itu suruh rebutan pepesong sementara ada perampasan uang negara secara serius yang ada di BUMN. Kenapa kalau misalnya mau menyelesaikan kemiskinan, terus kemudian menghapuskan rentenir, kenapa tidak diperintah itu Bank Himbara? Bank Himbara itu kan bank milik negara milik rakyat loh. Kalau memang itu mau tugaskan, ya bank-bank BUMN itu yang harusnya menyelesaikan problem negara, ada 13.000 triliun bisa itu untuk menyelesaikan jerat rentenir yang ada di masyarakat. Tapi kenapa kok dibebankan ke koperasi desa yang sumber dananya belum jelas, tata kelolanya juga tidak karu-karuan karena dia dibangun secara top down, tidak demokratik, tidak ada kemandiriannya, unsur-unsur partisipasi dari rakyat juga karena adanya stimulasi government. Jadi ini seperti mengulang-ulang terus, dan saya katakan kalau pemerintah seperti ini berarti kita sendiri yang harusnya bertindak, Mas. Artinya apa? Kita jangan terlalu memperhatikan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Itu hak warga negara. Kita harus membangun koperasi dari bawah, sungguh-sungguh dari kekuatan sendiri, menjawab kebutuhan. Tadi ada pengantar yang bagus dari Mas Haldi ya, dan Mas Zulfadri bahwa itu harus profesional gitu. Profesional itu artinya kan harus dari kekuatan tata kelola yang baik gitu. Tata kelola yang paling prinsip aja sudah dilanggar, otonomi dan kemandirian. Nah ini saya kira Mas Aldi, kalau kita mau melakukan hal serius, kita ini memang sekarang sedang dihadapkan pada tantangan besar, justru tantangannya dari pemerintah sendiri. Dan ini saya sudah tulis di dalam satu jurnal,
dalam perjalanan historis gerakan koperasi di Indonesia kenapa kok tidak berkembang ya? Kita kan malu juga negara gotong royong Pancasila, tapi koperasinya jangankan soko guru, soko pinggiran enggak gitu loh. Karena apa? Dari total GDP atau gross domestic product kita itu kalau kita banding non koperasi itu hanya 1,63%. Ini artinya jangankan soko guru, soko pinggiran aja kan enggak gitu. Tapi kok apa masyarakat tidak mau membangun koperasi dengan kekuatan serius? Ya karena selama ini masyarakat juga tahunya koperasi itu pemerintah. Itu dibiarkan dari dulu. Nah ini jadi government as creator and destroyer ya. Jadi pemerintah itu selalu menjadi pengkreasi koperasi tapi juga sekaligus perusak koperasi. Citra koperasi yang rusak justru karena perbuatan-perbuatan kebijakan pemerintah yang tidak berdasar prinsip tidak berprinsip pada koridor kajian akademik yang serius dan akhirnya ya kita mengulang-ulang sejarah terus. Apa yang itu kan Jos Santayana yang mengatakan siapa yang lupa dengan sejarah dihukum dengan cara mengulangi sekali lagi. Masa kita mau mengulang terus ya. Nanti koperasi diambil privilege-nya ya, Kopdes ini rontok lagi. Terus masyarakat sudah jenuh lama-lama, udah koperasi memang nggak cocok lah sama masyarakat Indonesia. Kan akhirnya kayak gitu. Tren koperasi dunia itu hari ini sedang berkurang. Berkurang itu artinya mereka melakukan konsolidasi, merger, amalgamasi gitu ya, penggabungan gitu. Karena mereka itu sudah terbiasa, sudah membangun trust secara serius dengan konsep gagasan demokrasi ekonomi gitu loh. Lingkungan-lingkungan internal itu sudah terbangun. Dan kita tahu ya, saya agak kaget juga. Jadi Amerika Serikat itu menurut ICA Global 300 itu satu rilis 300 koperasi besar dunia, Mas Haldi. Itu Amerika Serikat itu penyumbang koperasi paling banyak itu dari 300 koperasi besar di negara kapitalis. Lah kenapa kok bisa begitu? Karena apa? Ekonomi domestiknya memang dikelola dengan basis koperasi yang voluntary, yang sukarela, yang dibangun dengan tata kelola dan spirit kemandirian gitu loh. Nah, seperti kalau saya sebut ya listrik itu di sana ada yang namanya National Rural Electricity Cooperative Association. Hampir di semua negara bagian itu listrik dikelola oleh negara. Itu kalau di Indonesia ya, kalau di Amerika itu dikelola dan dimiliki oleh masyarakat pelanggannya. Seperti kemarin saya juga dari Kerala, misalnya dari India gitu. India itu IFCO, Indian Farmer Fertilizer Corporation atau kooperatif ini itu dimiliki oleh petaninya. Jadi petani-petani ini supaya tidak hanya berkutat di sektor on farm itu budidaya yang berkutat dengan masalah kejatuhan harga panen dan sebagainya, mereka jadi pemilik pabriknya. Jadi dividen dari perusahaan-perusahaan yang di Indonesia ini semua rata-rata di business of farm-nya itu kan dikuasai oleh mafia kartel ya. Itu dimiliki oleh petaninya. Nah, seperti Fonterra, operasi susu ya. Diaspora kita ini kan ada di sana yang menjadi anggota koperasi Fonterra itu yang banyak cerita itu. Kalau tidak salah Mas Muhammad siapa itu adalah bahwa beliau ini menjadi anggota koperasinya itu yang ngurus semua sektor on farm bisnisnya, yaitu processing, marketing, bahkan financingnya, pembiayaannya. Tapi semua nilai tambah ekonomi di sektor off farm-nya tadi itu dikembalikan ke petani yang berada di sektor on farm pembudidaya ini. Dan itu mekanisme demokrasinya itu mereka nyatakan membangun harga datumnya itu adalah ada di dalam satu General Assembly, di dalam satu rapat anggota, dan orang-orang pintar dari kampus bukan menipu rakyat datang untuk mengatakan bahwa rakyat ini diorganisir pakai koperasi tapi koperasinya hanya diperalat. Ini kan mentalitas koperasi merah putih itu kan kayak mentalitas elit elit pintar dan elit kaya ini ingin memperalat rakyat kan gitu. Jadi bunyinya itu top down itu maksudnya itu. Nah, kalau koperasi yang besar-besar yang ada di luar negeri yang saya lihat itu orang-orang dari kampus dengan moral force yang tinggi, mereka itu melayani rakyat, petani-petani, peternak ya dalam konsep dari kooperatif Fonterra itu yang menguasai market share sampai 35% market share produk dairy, produk susu di seluruh dunia itu dimiliki oleh 10.500 peternaknya. Kita sebetulnya punya potensi seperti di Lembang misalnya dan sebagainya. Tapi
bagaimana orang-orang elit ini jangan datang menipu rakyat, terus kemudian supaya kelihatan kerakyatan dibangunlah koperasi secara masif gitu. Kenapa tren dari perusahaan BUMN kita itu disuruh membangun holding, super holding, dikonsolidasikan, jumlahnya dikurang-kurangi, tapi supaya terjadi efisiensi kolektif di situ. Terus kemudian kenapa kok koperasi ini malah ditambah-tambah? Ini menambah jumlah kuantitas jumlah koperasi itu memangnya mudah. Menteri Koperasi itu umurnya hanya 5 tahun kalau dia selamat ya, 5 tahun. Kalau Mas Mardhani nggak tahu ya menteri kita selamat apa nggak sampai 5 tahun Menteri Koperasi itu. Tapi 5 tahun itu kalau dia berkuasa di situ, itu dia itu kalau satu hari dia bikin koperasi dan mengunjungi satu koperasi itu hanya 1.500. Jadi butuh berapa puluh tahun dia ada di situ kan gitu. Nah, harusnya yang dia lakukan adalah membangun policy, membangun ekosistem, membangun environment, demokrasi ekonomi, letakkan people participation. Kalau mau serius, ini Mas Mardhani mungkin Mas Zulfadri yang bisa bicara sama pemerintah langsung. Itu sebaiknya itu kan ada penyerahan aset negara kepada korporasi yang namanya imbreng. Itu dikuatkan pakai PP. Lah kenapa tidak diimbreng ke rakyat dengan badan hukum koperasinya tidak usah terlalu banyak? Setiap provinsi satu, ada 38 provinsi itu, berarti 38 koperasi. Mau dikasih label merah putih nggak apa-apa, tapi di level provinsi. Tapi asetnya itu separuh dari BUMN yang ada di Danantara itu diserahkan ke rakyat. Supaya rakyat ikut mengontrol, bertanggung jawab terhadap utang-utang negara yang dibuat oleh perusahaan BUMN ini. Jadi mereka itu supaya juga ada responsibility-nya lah terhadap perusahaan. Dan tentunya kalau ada responsibility muncul, itu akan memunculkan juga benefit kan. Mereka kan tidak mungkin ikut campur tangan kalau tidak ada benefit juga di situ kan gitu. Nah, hari ini BUMN yang ada di BPI Danantara itu BUMN ini badan usaha milik negara-negara masih milik rakyat menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 2. Tapi sekarang BUMN ini kan kerjanya malah melintir leher rakyat, ya kan? Kita hanya dijadikan objek daripada pemerasan dari elit-elit politik dan elit kaya ini melalui mekanisme kerja BUMN kan gitu. Nah, kenapa tidak itu separuh dari aset BUMN itu diimbreng, diserahkan kepada rakyat? Dulu Pak Harto sebenarnya tahun 90-an ketika sudah mau ya mendekati uzur dan juga secara politik mungkin sudah tidak terlalu kuat, beliau itu menginstruksikan kepada BUMN dan juga konglomerat untuk berbagi dengan menginstruksikan membagi saham kepada rakyat secara gratis. Karena mereka udah terlalu kaya. Kalau udah terlalu kaya itu nanti kekuasaannya melampaui negara. Dan yang sekarang terjadi oligarki itu kan sudah terjadi hari ini. Kita suruh voting, memilih pemimpin, tapi di belakang pemimpin-pemimpin kita itu mereka adalah sebagai label atau gambar dari kurcaci dari para plutokrat, para oligark ini kan. Nah, saya berharap ini ketika kita membangun koperasi Merah Putih ini secara top down, mari rakyat kita bersama-sama Mas Mardhani mungkin yang punya jaring-jaring politik, kita bangun kekuatan dari bawah. Mari kita bangun kekuatan kemandirian ekonomi secara serius. Saya siap Mas, mungkin dengan daya dukung pikiran-pikiran saya yang agak ini ya, yang mungkin agak anjelen-anjelennya menurut orang, tapi saya siap mendukung gerakan teman-teman ini kalau memang ingin mengoposisi gerakan top down yang dibangun oleh pemerintah. Ini akan menambah jumlah koperasi papan nama, dan koperasi papan nama ini biasanya kalau di musim sepi biasanya diperjualbelikan untuk rentenir bikin koperasi. Jadi ini kan akan membuat citra buruk koperasi terus-menerus. Jadi paradigma kita itu sudah rusak. Kalau kita biarkan ini akan rusak terus. Koperasi ini bukan menjadi kekuatan solidaritas rakyat, bukan menjadi kekuatan gotong royong, tapi malah justru akan menjadi sumber masalah. Seringkali kan gitu. Kita kalau dengar koperasi pasti ada penipuan nih kan gitu. Pasti ada rentenir di situ. Nah, gimana cara membalik itu semua adalah kita membangun tata kelola yang baik, kekuatan demokrasi, kemandirian, otonomi, dan juga tentunya tidak bisa membangun bisnis seperti Simsalabim ya. Masa dalam waktu 2 bulan membangun 80.000 bisnis macam apa itu Mas?
mertua kita ngasih uang sebanyak apapun pasti akan habis lah kalau 2 bulan kita itu dipaksa harus bikin bisnis ini itu. Sementara ya kita tahu lah kapasitas kita di kampung-kampung ini kan jangankan ngurus uang negara, administrasi untuk desa aja kita itu bagaimana debit kredit aja itu kita udah pusing kan gitu. Kita belum memiliki kapasitas untuk membangun itu, maka dari itu saya menghargai mungkin kalau kita ingin membangun koperasi, tapi koperasi yang dibangun secara top down dan ingin dipercepat itu sesungguhnya hanya akan mempercepat kematian koperasi itu sendiri dan akan merusak paradigma kita berkoperasi. Bahwa koperasi itu pada akhirnya akan kita hujat dan anak cucu kita mungkin ikut menghujat kita, kan kita malu juga kan? Ini sejarah koperasi yang busuk-busuk, yang buruk-buruk itu dulu dibikin zamannya senior-senior ini kan gitu. Nah, saya juga pernah mengatakan sama mantan Menteri Koperasi yang mengkompilasi pidato-pidatonya di masa Orde Baru dengan bangganya itu dijadikan buku. Saya katakan terima kasih Pak, karena Anda telah berhasil membukukan bagaimana Anda gagal membangun koperasi. Dan itu saya katakan serius. Dan itu faktanya adalah tadi yang saya ulang lagi ya. Koperasi itu di Indonesia itu soko pinggiran aja enggak, karena hanya 1,63%. Itu kalau makanan itu hanya selilit yang nempel di mulut kita gitu, bukan makanan yang masuk di dalam perut kita. Nah, koperasi masa mau dibunuh prakarsanya, dibina dengan kata-kata dibina itu kan biasanya dibinasakan. Yang mati adalah prakarsa dari masyarakat untuk membangun solidaritas. Pemerintah itu jangan jadi underneming, jadi underneming itu jadi pengusaha. Ini kan semua mau dikerjakan pemerintah. Ya kalau ASN di situ apa segala macam, apalagi itu sudah dibirokratisasi melalui Musdes ya. Musdes itu kan ada ruang politiknya juga, ada pemilihan kepala desa, ganti kepala desa itu kacau belau. Bisnis harus dipisahkan itu. Jadi politik dan bisnis itu maaf ya, kalau ada kekuasaan dan ditempelin uang itu biasanya potensi moral hazard dan itu bahaya gitu kan. Lalu kalau pemerintah dia menggunakan dana-dana publik, misalnya ya nanti kan ada dana publik itu subsidi gas, misalnya apa disalurkan melalui koperasi. Nah itu berarti itu barang publik itu. Itu barang publik itu harus kita awasi bersama-sama dan harus serius itu. Jadi saya kira potensi-potensi moral hazardnya dibuka sama pemerintah sendiri hari ini. Dan apalagi SDM tadi sudah diberikan warning oleh Mas Zulfadli ya. Dan tata kelola itu tidak mudah ya. Kita bangun bisnis saja itu yang namanya SOP itu kan bolak-balik kita review terus kan Mas. Ini SOP dipaksakan 2 bulan harus selesai gitu. 80.000 perusahaan ya. Siapa yang sanggup? Menteri Koperasi pasti pusing kepalanya itu. Baru pembentukan aja udah pusing dia. Apalagi nanti kalau sudah fraud muncul di situ. Jadi saya pikir nanti beliau sudah pusing dengan judul, terus kemudian ditambah-tambah lagi ini, akan tambah kasihan juga kan dia jadi menteri ini.